Hai Sobat PMI, di mana Anda berada, khususnya di kota Jakarta Selatan. Kembali lagi dalam konten video podcast It's Time. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, orang yang sangat kreatif, inovatif dalam berpikir, out of the box juga pastinya. Siapa lagi kalau bukan Kak Iwan Prasetya. Beliau sebagai ketua atau kepala seksi bidang pengembangan sumber daya dan kerjasama PMI di kota Jakarta Selatan. Kak Iwan, gimana kabarnya Kak? Sore Kak, alhamdulillah baik. Apa kabar Kak Iwan? Kabar baik Kak, soalnya nggak bisa bersentuhan Kak kita ya. Oke, gimana Kak Iwan kesibukannya sekarang? Ya, selama pandemi COVID ini dibilang sibuk tidak, tapi dibilang tidak juga sangat sibuk karena kami semua all out untuk melakukan kegiatan membantu pemerintah dalam pengendalian dan pencegahan COVID yang terjadi saat ini di Indonesia pada umumnya dan di Jakarta Selatan khususnya. Apalagi ini berhubungan dengan bidang saya yang diberikan oleh pengurus, yaitu di bidang pengembangan sumber daya dan kerjasama. Nah, ini bagaimana saya harus mengintegrasikan seluruh unit kerja baik internal dan eksternal bersatu padu bersama, bekerja bersama untuk penanggulangan COVID itu sendiri dengan bersinergi, tentunya dengan bersinergi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Jakarta Selatan agar mereka turut membantu masyarakat yang terkena atau terdampak dari COVID itu sendiri. Oke. Kita kan selama ini tahu nih Kak ya, PMI sendiri kan bagiannya tuh ada bagian bidang kesehatan, bidang relawan, bidang pelayanan. Ini menurut saya jadi hal yang unik nih buat teman-teman umum ya khususnya ya teman-teman ya. Pengembangan sumber daya dan kerjasama. Bisa dijelaskan sedikit nggak sih Kak itu apa sih? Benar Kak Ivan, sejak tahun 2010 tahun 2010 jika tidak salah ya, Palang Merah Indonesia di tingkat pusat itu membuat struktur kemarkasan yang diberi namanya pengembangan sumber daya dan kerjasama. Nah, adapun tugas-tugas dari yang akhirnya diimplementasikan ke seluruh PMI tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, khusus untuk PSD itu sendiri sebenarnya bidang PSD itu sendiri adalah pengejawantahan dari kinerja PMI secara keseluruhan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, dia mengintegrasikan seluruh unit kerja baik yang internal maupun eksternal bersatu padu bekerja bersama, ya kan, untuk melakukan layanan-layanan teknis kepala-merahan. Karena begini Kak Ivan, perlu saya perjelas bahwa Palang Merah Indonesia, sekali lagi saya tekankan bahwa Palang Merah Indonesia itu adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, sifat kegiatan PMI itu sendiri merupakan nirlaba. Nah, perlu saya tegaskan, nirlaba ini yang dimaksudkan adalah bagaimana PMI melalui unit kerja PSD-nya itu menggali berbagai sumber, ya, baik anggaran, dana, dan lain-lain untuk membantu PMI itu sendiri dalam melakukan layanan operasional dan layanan kepala merahan. Nah, banyak sih yang sebenarnya jika kita mau menggali apa yang ada di dalam PMI itu sendiri, banyak yang bisa kita lakukan untuk eksternal dan itu bisa menghasilkan income generate bagi organisasi itu sendiri. Oke. Gitu Kak Iwan. Perihal income generate nih Kak, agak sedikit mengulik pertanyaan saya pada saat Kakak bilang PMI itu adalah organisasi yang bergerak di kemanusiaan dan dia organisasi yang mandiri. Nah, mungkin ada pertanyaan juga di teman-teman umum, mandirinya bisa dijelaskan nggak? Maksudnya gimana? Selama ini kan kita berpikirannya, mungkin Kak Iwan juga sama-sama tahu ya, PMI kan dapat duit dari pemerintah segala macam. Bahkan ada yang berpikiran, lucunya itu pertanyaan yang nyampe ke saya,
PMI kan di bawah naungannya Dinas Kesehatan gitu. Iya. Kenapa harus Benar, ada, harus ada yang bilang gitu? PMI di bawah naungan Departemen Sosial gitu ya. Itu yang kita sendiri teman-teman, makanya di sini kakak tadi bilang organisasi nirlaba, organisasi kemanusiaan dan organisasi yang mandiri. Mungkin bisa di announcement ke teman-teman kita. Ya, jadi saya perjelas bahwa sekali lagi bahwa PMI itu adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan atau biasa dikatakan organisasi kemanusiaan. Ini dan tidak bisa juga dikatakan bahwa PMI itu adalah organisasi kesehatan atau organisasi sosial. Tetapi pergerakannya memang salah satunya adalah di bidang itu. Ya, di bidang itu, ya kan? Dikatakan mandiri, PMI dikatakan mandiri, memang PMI tidak terikat dalam struktur pemerintahan. Dia bekerja, menggali, mencari dana untuk layanan operasional yang seperti tadi saya katakan dan layanan kepala bagi masyarakatnya. Nah, dana-dana ini dihimpun dari mana? Dilakukannya ya penggalangan dana ya dari masyarakat itu sendiri, kemudian dari perusahaan-perusahaan dan donatur seperti itu, Pak Ivan. Nah, tidak hanya mandiri, pada saat kita melakukan distribusi bantuan, itu pun kita juga harus menjunjung tinggi azas kenetralan. Jadi seperti itu. Jadi perlu saya perjelas juga bahwa PMI sekali lagi bukan organisasi pemerintah, tetapi PMI adalah organisasi, ya kan, yang berfungsi, fungsi sebagai mitra kerja pemerintah, khususnya dalam tanggap darurat. Ya. Berarti dengan kata lain posisinya di luar pemerintahan, tapi pada saat ada bencana kita turun langsung. Benar. Dengan menggandeng pihak dengan kata kemitraan itu kan? Ya, dengan bermitra itu, ya mitra itu kan bisa pemerintah, bisa non pemerintah, swasta lah ya, atau NGO lain seperti itu. Nah, ini menarik juga nih perihal NGO dan dari pihak luar. Kalau ada pertanyaan Kak seperti ini, bisa nggak sih dari pihak luar yang notabene-nya dari pihak BUMN atau dari kantor-kantor pemerintah atau bahkan pihak swasta ingin mengajukan pelatihan, itu PMI itu nyediain pelatihan apa sih? Ya, ini merupakan bidang saya ya dalam pengelolaan pelatihan. Ini salah satunya teman-teman perlu ketahui bahwa PSD juga di Jakarta Selatan itu mengelola pelatihan. Pelatihan di sini merupakan upaya untuk menghasilkan income generate. Siapapun bisa mengikuti pelatihan dan kami akan sertifikasi seperti itu. Nah, kenapa PMI melakukan pelatihan? Karena saya tekankan bahwa jujur PMI memiliki karakter tersendiri dalam hal pengelolaan pelatihan. Ya, seperti itu. Oke, nah itu yang mungkin bisa saya jelaskan tentang yang namanya pelatihan itu sendiri. Dan tidak hanya pelatihan juga sih Kak, seperti layanan ambulan perhelatan, kemudian kerjasama dengan donor darah. Seperti baru-baru ini kita melakukan kegiatan yang sebenarnya di luar nalar mungkin ya, yang Kak Ivan juga turun di luar nalar di masa pandemi. Kita bikin donor darah di mall, di tempat terbuka gitu kan, tapi konsisten kita melakukan protokol kesehatan. Itu yang benar-benar saya pribadi pada saat turun ke acara itu, wah gila nih, berani banget ya. Keberanian kita cuma satu pada saat itu. Yang penting kita harus konsisten menjaga dan menjalankan protokol kesehatan dalam suasana pandemi seperti ini. Dan alhamdulillah hasilnya bisa kita rasakan bersama toh. Kalau seandainya saya adalah pihak eksternal yang ingin mengajukan pelatihan ke PMI ini, itu jenisnya apa aja sih Kak yang ditawarkan kepada kami seandainya kami sebagai orang pihak eksternal? Selain pelatihan first aid itu ada apa lagi sih Kak? Ya, tadi seperti dikemukakan, yaitu Kak Ivan mengatakan ada selain pelatihan first aid atau pertolongan pertama yang bersertifikasi untuk teman-teman di perusahaan, NGO, LSM dan lain-lain, ada juga pelatihan-pelatihan yang lain. Ya, dan itu ada paket-paketnya. Salah satunya yang akan kita launching insya Allah di tahun depan, ya tahun 2021, itu kita akan melaunch 2 pelatihan.
Dua pelatihan yaitu pelatihan pertolongan di medan terjal atau medan sulit, atau bahasa kerennya confined space. Kemudian pelatihan ambulans crew bagi perusahaan-perusahaan. Saat ini kan tentunya setiap perusahaan juga sudah memiliki ambulan dan klinik karena sesuai dengan ketentuan dari tingkat kementerian. Nah, pemanfaatan ambulan inilah yang harus kita perankan, bagaimana ambulan ini tidak hanya sekedar jadi sarana transportasi rujukan ke rumah sakit saja, tapi apa yang harus dilakukan oleh si petugas ambulan di dalamnya, gitu kan? Karena ya kalau kita menunggu tim dokter datang ya agak sulit, walaupun fasilitas layanan kesehatan saat ini sudah mendekati ke masyarakat, tetapi tindakan pertamanya dulu yang perlu. Seperti itu. Berarti pertolongan pertama, pertolongan di area terjal, ya, terus pelatihan ambulan. Dan perlu saya tambahkan lagi, tidak pelatihan ini tidak dalam, apalagi dalam suasana COVID ya, tidak perlu lagi kita melakukan pelatihan itu kita datang ke perusahaan yang bersangkutan. Walaupun itu memang sangat diperlukan, tapi dalam suasana COVID, PMI sudah menyiapkan kelas ruang kelas reguler ya, tapi ya tetap protokol kesehatan secara ketat itu sudah kita harus lakukan, apalagi dengan sudah disetujuinya aturan K3 di markas ini. Seperti itu. Saya pertama kali datang yang benar-benar ini kantor markas PMI yang dulu banget saya pernah datang, sekarang benar-benar berubah muka kan. Terus tanya K3-nya berjalan dengan baik banget, sampai ada jalur jalan kaki, jalur naik, jalur turun, parkir tuh bener-bener. Dan untuk ruang kelasnya bener-bener, untuk teman-teman yang mau nanti datang ngelihat ruang kelasnya, ada kebetulan di ruangan sebelah kita ada salah satu teknologi yang bagus banget. Sementara, tapi kita akan terus kembangkan. Perihal mengembangkannya lagi nih Kak, kita sama-sama tahu, mungkin teman-teman yang belum tahu ada di PMI, lokasinya mungkin di announcement kita ada di belakang Republika, di sebelah SMK 47. Bagi ada yang nggak tahu kan, takutnya ada yang nggak tahu kan, tapi nggak mungkin nggak tahu ya. Sebelahnya lagi arkeologi. Jadi kalau mau ngelihat arkeolog sebelahnya. Iya, perlu mungkin saya tambahin Kak Ivan. Selain pengolahan pelatihan yang dilakukan oleh PSD di PMI Kota Jaya Selatan, ya salah satunya adalah kita sedang melakukan penyelenggaraan bulan dana kan. Oh iya. Nah, bulan dana ini memang di masa pandemi ini kita menemukan beberapa kesulitan, tetapi kita membuat suatu kegiatan penggalangan dana dengan menerapkan digital fundraising, yaitu donasi berbasis QR code ya, virtual, dan tentunya kris atau QR code ini perlu disosialisasikan. Nah, sosialisasi inilah ya, kita membutuhkan teman-teman dari khususnya dari tim untuk melakukan publikasi, yaitu dengan membentuk tim media cyber seperti itu, yang mereka bekerja dengan maksimal sampai saat ini. Karena memang ini jadi hal yang baru sih kayaknya. Kalau menurut kita, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu bulan dana itu apa, dulu mungkin waktu SD pernah dapat kupon yang besar ada 2.000. Ya, benar. Sekarang udah ngikutin zaman nih hitungannya. Iya. Zaman sekarang udah musimnya revolusi 4.0 ya kan. Yang bentar lagi mau point of no. Iya, sekarang dikit lagi udah 5.0. Itu perkembangannya benar-benar signifikan banget. Untuk perihal QRIS memang sama-sama kita pahami ya, warga Indonesia kan agak kurang kayak penggunaan cardless atau masih money. Tapi tidak gaptek ya. Karena siapapun sekarang bisa pegang handphone. Nggak mungkin gaptek karena tiap malam tiktokan mulu. Iya, tiktokan, chattingan gitu kan. Tetapi memang salah satu penggunaan cardless inilah yang memang harus gencar kita sosialisasikan. Dan ini juga tujuannya untuk mendukung program pemerintah dalam arti transaksi non tunai berbasis QR code ya kan, yang kemungkinan akan dimulai dilaksanakan di tahun 2025, dan kita harus persiapkan dari sekarang. Selain QRIS ada apa lagi sih Kak?
untuk donasi gitu? Ya sebenarnya banyak ya untuk kegiatan donasi, ya kan. QRIS itu adalah kegiatan donasi sepanjang masa. Sedangkan bulan dana PMI itu adalah kegiatan donasi yang dilakukan secara berkala. Per 3 bulan, dimulai bulan September sampai dengan Desember. Ya kan? Tentunya apalagi di masa pandemi seperti ini, tentunya kita ada kendala-kendala. Nah, untuk mengalternatifkan kegiatan penggalangan dana, ya tentunya melalui KRIS. Dan melalui media ini saya pribadi berpesan jangan ragu untuk berdonasi melalui KRIS PMI, ya kan, karena terjamin kerahasiaan donasi Anda dan tentunya sangat akuntabel, ya kan, karena itu sudah diverifikasi oleh bank penyelenggara dari KRIS itu sendiri. Berarti emang udah penanganannya udah penanganan security-nya tinggi ya, jadi nggak mungkin lah terjadi hal-hal yang hil gitu kan. Nah, berkaitan sama bulan dana nih Kak, buat apa sih sebenarnya bulan dana gitu? Ini pertanyaan awam ya, saya menyampaikan pertanyaan awamnya. Gua udah ngasih donasi nih, tapi gua nggak pernah merasakan gitu loh. Buat apa sih gitu? Ya, kegiatan bulan dana PMI itu dimulai sudah bahkan dari sebelum saya dilahirkan. Gitu kan. Itu udah lama banget ya. Dan itu pun pertanyaan yang sama yang timbul pada saat itu. Pada saat itu saya belum bergabung di PMI, ya secara pribadi. Begitu saya masuk ke dalam PMI, menceburkan diri ke dalam Palang Merah Indonesia, setelah bosannya saya berkegiatan di luar, masuk ke Palang Merah, secara perlahan akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu terjawab. Ya. Nah, adapun kegiatan bulan dana yang dilakukan oleh PMI sebenarnya untuk apa sih gitu kan? Dan itu sudah terjawab. Yang pertama adalah bahwa hasil bulan dana itu dipergunakan persentase terbesarnya untuk kegiatan tanggap darurat bencana. Kenapa persentasenya terbesar? Karena yang namanya bencana kita tidak bisa memplot berapa anggarannya. Dan kita juga tidak bisa memastikan dalam satu kurun tahun dalam 1 tahun ke depan misalnya 3 kali bencana, nggak bisa kan? Karena nggak mungkin kita ngatur bencana. Benar, sekalipun itu dia seorang pakar, tapi inilah yang dikatakan untuk tanggap darurat. Ada yang disebut kontingensi namanya. Kemudian yang kedua adalah untuk yang namanya pembinaan generasi muda. Nah, Pak Ivan tentu tahu kan pembinaan generasi muda di PMI itu ada pembinaan PMR dan relawan. PMR sendiri ada PMR Mula, PMR Madya, dan PMR Wira. Relawan sendiri, ya kan? Ada KSR, ada TSR. KSR ada KSR Markas dan KSR Perguruan Tinggi, ya kan? TSR macam-macam, termasuk teman-teman pendonor darah. Itu. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penguatan peran informasi dan komunikasi. Kenapa kita lebih melakukan hal tersebut? Karena jujur aja di masyarakat akar rumput itu taunya PMI hanya tukang sedot darah. Ya kan? Paradigmanya sempitnya donor darah dan dapur umum. Ya, oke lah dapur umum pada saat bencana, tapi tidak begitu di banyak kegiatan PMI. Salah satunya yang tadi, makanya perlu yang namanya diplomasi kemanusiaan melalui peningkatan peran fungsi komunikasi di PMI itu sendiri, salah satunya dengan menggunakan sosmed, terus website, nah seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah untuk kegiatan khususnya PMI, ya kegiatan upaya usaha kesehatan transfusi darah dan donor darah, ya kan. Dan tentunya berbagai ada kegiatan yang lainnya seperti tentunya layanan kemarkasan, ya kan. Markas PMI itu sendiri kan butuh operasional. Nah pembiayaannya salah satunya dari situ, meskipun persentasenya sangat kecil. Gitu. Berarti memang sudah terplot sendiri ya? Sudah terplot, dan plot terbesar persentasenya itu ada di tanggap darurat bencana. Seperti itu.
tadi teman-teman berkaitan sama bulan dana, mungkin agak sedikit kita promosin sedikit kan ya. Ya. Jadi untuk para relawan ataupun para sukarelawan ataupun para masyarakat yang ingin membantu kami berdonasi bisa melalui nomor rekening, bisa melalui nomor rekening Bank DKI dengan nomor rekening 4001919354 atau melalui rekening melalui rekening mandiri kami di nomor rekening 070000 ya 85042906 atas nama PMI Kota Jakarta Selatan, atau seperti tadi yang Kak Iwan bilang ya, bisa melalui QRIS. Nanti QRIS akan kita tampilkan di ending video ya, nanti sama editor ya. Iya, di akhir sih. Sama editor, kita titipnya sama editor dulu ya kan. Jadi nanti bisa dilihat dari ending video, kita akan masukkan QRIS-nya. Jadi silahkan boleh nonton YouTube ini di laptop kalau bisa ya. Jadi handphonenya bisa untuk sekalian QRIS kan ya. Benar. Bisa ya. Di post scan gini kan. Asik. Jadi sekarang cara donasi, cara amal tuh udah nggak sebenarnya kita sangat mempermudah, karena jujur aja kalau untuk masyarakat di Indonesia ini sangat mudah untuk menolong, tapi menolongnya lewat jalur yang mana, dengan apa dan harus bagaimana. Nah, kami melihat peluang tersebut ya udah dengan cara berdonasi. Oh ya Kak Ivan, perlu saya tambahkan hasil bulan dana itu untuk apa aja selain yang tadi 3 poin tadi saya sebutkan. Itu juga ada kegiatan untuk pembiayaan pelayanan sosial dan kesehatan. Oh iya. Nah, paling penting itu paling penting ya kan. Makanya dikatakan PMI itu organisasi sosial karena kita memang punya bagian kegiatan pelayanan sosial. Macam-macam ya, seperti kita memberikan bantuan-bantuan ya tidak di masa bencana ya, seperti momen-momen bulan Ramadan, Idul Fitri dan dan hari-hari besar lainnya. Kemudian pelayanan ambulan ya kan, itu masuk dalam pelayanan kesehatan. Dan kita juga Kak Ivan bisa tahu kan kita sudah punya klinik ya kan. Nah, klinik ini juga kan butuh perawatan ya kan? Harus ada harus ada subsidi untuk klinik, dan klinik ini untuk siapa dibentuknya ya, untuk masyarakat. Oke, nanti di sini masyarakat umum bisa ya? Bisa. Jadi nggak usah ragu lagi ya seharusnya ya? Seperti itu. Oke. Balik lagi nih Kak, ke perihal kerjasamanya. Nah, ini hal yang menarik nih menurut saya ya kan? Karena maksudnya sebuah organisasi kepala merahan untuk beberapa tahun ataupun selama Kakak jabat nih sebagai kepala PSD dan kerjasama nih, perusahaan apa aja sih yang udah bekerja sama-sama kita? Baik, ya benar. Sebenarnya saya juga nggak punya ekspektasi harus ada di PSD, dan itu di luar jangkauan saya sebenarnya. Di luar dugaan nih berarti. Di luar dugaan ya, tiba-tiba pimpinan saya menugaskan saya, walaupun banyak yang mengatakan bahwa ini curcol sedikit lah ya, walaupun banyak yang mengatakan Iwan bisa apa di PSD dan kerjasama. Ya, saya cukup diam saja. Tetapi terkait pertanyaannya Kak Ivan tadi, perusahaan-perusahaan mana? Alhamdulillah sebelum pandemi COVID terjadi, itu tepatnya di awal Agustus hingga Agustus 2019 dan Desember 2019 kita sudah menjalin kerjasama dengan 5 perusahaan. Walaupun masih sifatnya in accident. Artinya in accident ini saat kita perlu, ya, belum kerjasama yang secara berkelanjutan, ya. Yang saya punya konsep pada saat itu saya keluarkan namanya Business Continue Plan, ya kan. Nah, di 2020 saat terjadinya COVID, kita sudah bertambah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Kalau tidak salah itu sekitar ada 12 perusahaan yang bekerja sama dengan kita, dan salah satunya sebelum terjadinya COVID di awal tahun 2020 sudah ada satu perusahaan swasta yang memberikan bantuan berupa 1 unit mobil unit transfusi darah. Nah, itu bisa dilihat Kak Ivan di parkiran itu ada mobil unit transfusi darah. Itu, dan ke depan
kerjasama ini tidak hanya sekedar in accident saja, tapi insya Allah nanti tahun depan kita lebih mengkreatkan, mensinergikan dalam bentuk implementasi bisnis continue plan itu menjadi sebuah MOU. Doakan saja. Seperti itu. Boleh dibuka sedikit nggak, Kak? Bidangnya bidang apa aja sih? Ya. Yang udah bekerja sama, atau walaupun kita by accident ya, tapi kan jadi buat teman-teman juga nih yang punya usaha-usaha di rumah ataupun dia CEO nih yang nonton kita, jadi wah aku mau kerja sama di sama PMI Jakarta Selatan. Ya. Bisa dibuka nggak, Pak? Bidangnya bidang apa aja sih? Ya banyak sih bidangnya ya. Salah satunya kita lihat di lingkungan markas aja gitu kan. Kita bisa buka gerai ATM, ya kan. Kita buka minimarket, mungkin food court, ya kan. Dan mungkin ini kita akan menjadikan suatu pusdiklat PMI atau lembaga pendidikan. Keren loh berarti ya, bisa bikin lembaga pendidikan. Dan yang lainnya juga bisa kerjasama khususnya dengan korporat atau perusahaan, itu kita program kerjasama pemberdayaan masyarakat. Ya kan, konsepnya jelas community awareness. Artinya bagaimana kita membuat kekuatan dan ketahanan hidup bagi masyarakat yang rentan di wilayah bencana, ya kan. Dan implementasinya baru terwujud satu, yaitu di masa COVID seperti ini, ya kan, kita bagaimana membantu ketahanan masyarakat dalam hal kesejahteraannya. Karena kan dampak dari pandemi COVID ini kan tentu Kak Ivan tahu ya, banyak masyarakat yang bekerja dirumahkan, atau bahkan putus kontrak, ya kan. Nah, ini yang seperti itu. Kemudian kerjasama dengan memfasilitasi berupa sanitasi, alat cuci tangan, ya kan, seperti itu. Nah, dan kerjasama yang lainnya banyak lagi, ada beberapa ya yang bisa kita insya Allah di tahun depan kita akan implementasikan. Tapi memang harus dikuatkan melalui suatu MOU, ya kan, seperti itu. Yang jelas target saya untuk tahun depan untuk program kerjasama ini adalah lebih kepada bagaimana kerjasama ini berdampak pada masyarakat secara langsung, seperti itu. Berarti langsung menyentuh langsung masyarakat. Seperti itu. Kelihatan pergerakannya langsung ke masyarakat. Oke. Perihal budget. Kalau mau boleh tahu dikit ya. Perihal paket yang kalau seandainya dari pihak korporat ingin mengajukan pelatihan ke PMI, kira-kira budgetnya berapa sampai berapa nih? Ya, PMI mempunyai paket pelatihan itu ada satu yang baru berjalan saat ini, baik pelatihan yang paket pelatihan yang bersifat in-house dan reguler. Nah, untuk in-house di tahun ini kami tidak menerapkan terlalu mahal, ya, tapi cukuplah, ya kan. Ya, rate-nya itu per 8 jam itu 11 sampai dengan 12. Ya kan, tapi itu untuk 25 orang. Untuk 25 orang. Itu hanya paket yang dasar. Oke, paket dasarnya berarti bisa saya conclusion kan. Paket dasarnya 25 orang, 11 juta sampai 12 juta. Ada yang paket 16 jam, 2 hari. Ya kan. Ada paket 3 hari 24 jam. Ya kan. Kemudian ada juga paket untuk refreshment. Nah, paket-paket in-house ini berbeda dengan paket reguler. Ya, paket reguler itu kita hitungannya per orang. Kenapa kita menjalankan paket reguler? Karena tentunya banyak teman-teman yang bekerja di perusahaan, ya kan, yang ingin menyelenggarakan pelatihan, tapi tidak dapat memenuhi kuota dari paket in-house. Ya kan, dia hanya bisa, misalnya 5 orang, dia hanya bisa 2 orang dan seterusnya. Nah, silahkan ke PMI, tentunya dengan biaya per orang. Nah, biaya per orang ini mencapai 750 sampai dengan 800. 750 sampai dengan 800. Tentunya ada beneficiaries yang dia dapatkan selain sertifikasi. Sertifikat. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Artinya memfasilitasi teman-teman di perusahaan. Ya, karena di teman-teman di perusahaan itu sendiri kan, kalau untuk memenuhi standar teman-teman di tingkat Kementerian Ketenagakerjaan itu sulit, gitu loh. Makanya tentunya sulit dengan pembiayaan yang telah ditetapkan. Nah, itu yang kami fasilitasi.
Apalagi dalam suasana pandemi seperti ini, aduh, banget dicari ya kan? Iya, dicari ya kan, seperti itu. Untuk seandainya ada salah satu rumpun yang dia bukan corporate ya, jadi istilahnya dia masyarakat umum yang ingin mengadakan pelatihan, ada prosedurnya nggak sih Kak? Ataupun oke lah, kita anggap sebuah corporate ingin mengadakan pelatihan bekerja sama dengan PMI, prosedurnya itu apa aja sih? Ya, Bisa dijelaskan? tentunya harus ada, kalau ada yang ingin seperti itu ya kita bisa saja, tetapi harus ada harus ada beneficiaries, ya, beneficiaries yang menghasilkan income generate buat internal di PMI dan juga buat masyarakat itu sendiri yang berlatih. Contoh paling gampang adalah Anda kita latih, biayanya tentunya tidak sesuai dengan tidak sama dengan pembiayaan reguler atau in-house, tapi dengan konsekuensi bantu kami promosi. Artinya Anda harus menginfluensi. Berarti tetap menggunakan sistem mutualisme ya? Oh iya, harus seperti itu, karena yang namanya bisnis itu harus boleh, banyak orang bisnis itu harus ikut-ikutan, ya kan? Tapi kalau bisnis di Palang Merah harus simbiosis mutualisme. Seperti itu. Ini nih yang saya suka ngobrol sama Kak Iwan tuh, kalau lagi ngomongin masalah bisnis ini pasti berpikirannya, makanya tadi nggak salah ya, saya pembukaannya ngomongin orang yang out of the box, karena dia benar-benar berpikirannya tuh bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Jadi berkenaan seperti umum berarti ya. Karena ya dampak. Saya tidak berpikir apa yang saya dapat hari ini, tapi saya lebih berpikir saya dapat hari ini, tapi dampaknya ke depan buat mereka itu bagaimana? Itu yang harus diresilienskan. Berkaitan sama dampak yang tadi Kak Iwan bilang nih, sebagai kepala seksi bidang pengembangan sumber daya dan kerjasama, berapa persen dampak yang mudah terasa di masyarakat? Alhamdulillah, terutama COVID ya. Dengan kita melakukan kegiatan penanggulangan atau pencegahan COVID, kita bicara persentase berapa yang dirasakan oleh masyarakat cukup signifikan, bahkan surplus, ya kan? Persentasenya saya tidak bisa secara signifikan jelaskan, tetapi jika kita lihat dari total penduduk Jakarta Selatan yang mencapai 2,8 juta, ya kan, berdasarkan hasil laporan yang kami lakukan pada laporan untuk pengendalian COVID di Jakarta Selatan, itu ternyata penerima manfaat dari apa yang telah kami lakukan itu surplusnya 50% dari 2,8 juta. Berarti ada 2 juta penduduk yang di luar Jakarta Selatan ikut merasakan manfaatnya seperti itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman di perusahaan yang telah membantu kami ya sebagai pemberi manfaat. Ya kan? Ke depan kita akan melakukan lagi kegiatan yang kerjasama yang lebih greget dan lebih mengena di masyarakat. Harus berarti. Harus. Kerjasama tuh untuk untuk membuat sebuah jaringan tuh emang harus ada. Iya. Bagian-bagian yang saling menguntungkan. Ya, karena buat saya ada bahasa yang satu yang saya tanamkan, bahwa saya tidak boleh gagal. Seperti itu. Perihal masalah kegagalan. Pernah nggak sih ngalamin ada sebuah kerjasama yang tiba-tiba stuck tengah jalan atau sama perusahaan lain tiba-tiba bisa diceritakan ya? Ya, kerjasama itu tidak selalu berjalan mulus, ya kan? Karena ketika kita membuat suatu konsep bisnis continue plan, ya kan, berarti kan harus ada hal-hal yang disepakati untuk menghasilkan sebuah kerjasama. Nah, terkadang ada monopolis pihak. Ada monopolis pihak yang ingin bekerja sama, tetapi lebih pada memanfaatkan kita. Itu yang saya tidak terima. Karena secara humanitarian diplomasi, ya kan, itu tidak mungkin. Jadi akhirnya ya terkadang bukan mereka yang menolak, kami yang menolak. Ini kita udah mau dekat akhir tahun ya. Iya. Jadi apa sih yang masih mau dikejar sebagai Kak Iwan yang insya Allah ya
akan tetap di PSD dan kerjasama tuh goalnya apa lagi sih Kak? Ya, goalnya sih saya tidak terlalu bertendensius ya, tetapi sebagai makhluk hidup, manusia yang bernapas, saya harus punya ambisi bahwa tujuan saya untuk PMI Jakarta Selatan adalah jelas, gitu kan, bagaimana menghasilkan income generate bagi PMI Kota Jakarta Selatan agar layanan teknis kepala itu dapat dilakukan dengan baik di wilayah Jakarta Selatan, dan masyarakat sebagai penerima manfaat juga akan merasakan dampaknya, ya kan, terutama bagi perbaikan perubahan perilaku, ya kan, seperti itu. Nah, di berikutnya bagaimana PMI ini dikenal di masyarakat sampai di akar rumput. Target saya cuma itu aja, ya kan. Kemudian ada metode-metode yang lebih inovatif dalam hal penggalangan dana, dan tentunya ini tidak terlepas dari bantuan dari teman-teman yang memiliki berpikir lebih revolusioner, seperti itu. Kemudian saya ingin cita-cita saya bagaimana PMI Jakarta Selatan tidak hanya sekedar menjadi etalase tetapi juga jadi barometer. Target saya PMI Jakarta Selatan harus memiliki pusdiklat. Amin. Amin. Oke, Kak Iwan, pengennya ngomong panjang lebar ya, karena kalau tapi Kak Iwan udah lebar kok. kalau itu nggak usah dibahas Kak. Jadi pengennya ngomong panjang kali lebar Kak, cuman karena waktu juga. Jadi saya ucapkan terima kasih sama-sama Kak Iwan yang sudah mau bekerja sama, dan terima kasih juga buat yang sudah mau nonton di konten kita kali ini. Saya ingatkan sekali lagi karena kita masih masuk bulan Desember ya Kak Iwan ya, masih masuk bulan dana. Jadi jangan lupa untuk berdonasi melalui bulan dana PMI Kota Jakarta Selatan, bisa melalui nomor rekening dengan apa kita nyebutnya, ATM ya? ATM atau bank? M-Banking atau bank atau segala macam, bisa mentransfer ke nomor rekening Bank DKI kita di 40,193054, atau bisa juga mentransfer ke donasi bulan dana melalui Bank Mandiri di 0700 kosongnya 3 kali 8504296 atas nama atas nama PMI Kota Jakarta Selatan. Kalau nggak angka pusing ya dari. Iya. Jadi itu nomor rekening kita, dan mungkin teman-teman juga bisa juga scan QRIS kami melalui beberapa aplikasi dompet digital, merchant ataupun shopping online. Bisa di QRIS kami yang nanti akan kita siarkan atau kita kasih tahu nanti di akhir video. Jadi di masa sekarang bisa mempermudah donasi, jangan lupa untuk membantu sesama. Jadi tagline PMI sekarang adalah solidaritas kemanusiaan, jangan sampai lupa. Terus siapa saja bisa, ini tagline Kota Jakarta Selatan yang menurut saya simple tapi benar-benar enak banget kayak dilakukan. Jadi siapa saja bisa, saatnya Anda bisa bantu dengan gampang, cuma buka handphone, buka M-Banking, klik selesai ya kan. Jadi langsung ke donasi bulan dana, jangan kadang suka error kan. Ya kalau lihat angka gitu. Jadi silahkan berdonasi bagi siapa saja yang mau berdonasi, silahkan untuk kemanusiaan. Oke, endingnya terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, video podcast kami yang membahas tentang kerjasama. Tadi banyak banget yang kita bahas, ada kerjasama, ada bulan dana, ada juga pengembangannya ya kan, ini banyak banget. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu PSD, mengenal lebih dekat itu tentang PMI, silahkan tonton video ini. Kami dari tim Cybermedia PMI Kota Jakarta Selatan mengucapkan terima kasih yang sudah menonton, sudah meluangkan waktu, bahkan sudah membuang kuota kayak. Itu yang paling penting, saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Iya, jangan lupa subscribe. Itu bener banget. Jadi itu saja dari kami, terima kasih. Jangan lupa untuk di-share, di-like, dan di-subscribe channel kami PMI Kota Jakarta Selatan, atau bisa juga memfollow kami di akun Instagram kami di PMI Jakarta Selatan. Bisa juga ke Twitter kami dan Facebook PMI Kota Jakarta Selatan. Jadi untuk mengetahui info-info terbaru, terkini, teraktual guys, jadi silahkan untuk di follow. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.